Pada pembelajaran IPA hari ini, kita akan membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid. Untuk mengenal campuran, itu sangat mudah. Salah satu contohnya adalah setumpuk sampah yang ada di rumahmu merupakan campuran. Tetapi yang paling dekat lagi adalah udara, di mana udara itu merupakan campuran dari berbagai gas yang ada di alam yang kemudian masuk ke tubuhmu melalui hidung. Campuran dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu encer, di mana zat terlarutnya sedikit, kemudian pekat, zat terlarutnya banyak, dan jenuh, zat terlarutnya melampaui kemampuan pelarut. Nah, selama ini yang kita kenal sebagai pelarut adalah air, namun tidak seperti itu. Contohnya misalnya gas karbon dioksida yang terlarut dalam air yang ada dalam minuman berkarbonasi. Contohnya adalah air soda. Kemudian ada cairan pembersih lensa yang terdiri dari natrium klorida sebagai zat terlarut dan zat pelarutnya adalah air. Terus lah. Berapa menit kan dulu? Aduk ini. Aduk. Sudah kasih. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan tidak hanya berbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau gas ke dalam zat cair. Massa larutan merupakan jumlah dari jumlah zat terlarut dan pelarutnya. Air soda adalah larutan yang terdiri dari gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida dengan pelarut air. Sedangkan gula merupakan zat padat, perasa, dan pewarna, umumnya berbentuk cair. Sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Jadi dalam larutan air soda terdapat 3 bentuk zat yang terlarut di dalam air. Suatu larutan dikatakan larutan encer jika jumlah zat terlarutnya sedikit. Jika zat terlarutnya terus ditambahkan, larutan ini menjadi larutan pekat. Yang kedua adalah suspensi. Partikel gula dalam larutan gula relatif berkurang sama dengan partikel air sebagai pelarutnya, sehingga gula dapat dilarutkan dengan sempurna. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar, sehingga saat diaduk terlihat berada di antara zat pelarutnya. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan di dasar gelas. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. Yang ketiga adalah koloid. Nah, ada beberapa tipe koloid yang akan kita bahas. Yang pertama sol, yang merupakan wujud partikel padat, sedangkan wujud media pendispersinya adalah cair. Contohnya darah, tinta, dan cat minyak. Yang kedua emulsi, zat wujud partikelnya berupa cair, sedangkan wujud media pendispersinya cair. Contohnya itu susu, mayones, atau lotion. Ketiga adalah busa, di mana wujud partikelnya gas, sedangkan wujud media pendispersinya adalah cair. Contohnya misalnya busa pencukur atau krim kocok.
Keempat, gel, di mana wujud partikelnya cair, sedangkan pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah jeli atau gel rambut. Kelima, aerosol, wujud partikelnya cair, wujud media pendispersinya gas. Contohnya adalah kabut atau mist clouds. Dan terakhir adalah aerosol padat, di mana wujud partikelnya padat, wujud media pendispersinya gas. Contohnya asap. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan dengan suspensi. Campuran air dan minyak PAN adalah salah satu contoh koloid. Lalu kami memasukkan gula dengan jumlah yang sama ke dalam gelas yang berbeda. Perhatikan, ini dia hasilnya. Ya, mana yang diaduk? Tidak kelihatan sama temannya, berdiri nak. Ada ya di bagian bawah. Oke. Tiga hasilnya, gelas pertama gulanya larut dengan air, sedangkan gelas kedua gulanya mengalir ke bawah. Ya, termasuk apa dia? Larutan. Kalau gelas kedua? Suspensi. Ini ingat ya, yang berbeda itu gelas pertama larutan, yang kedua apa? Suspensi. Oke. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Dia masuk apa? Masuk apa dia? Campuran koloid merupakan
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really the happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Tujuan dari materi hari ini kita dapat mengetahui sebuah antara jenis campuran antara nanam dengan ikan karang. Dan juga pastikan. Oke, berikan aplaus dong. Diceritakan sesuai dengan versimu masing-masing. Mau gaya apa diceritakan terserah. Yang penting urutan praktikumnya tadi berurut semuanya. Mulai dari teh, kemudian pasir, setelah itu gula atau garam, terakhir adalah minyak. 29